Halo everyone, it's Marita and welcome to this video. Di sini kita bakalan belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih seru, menyenangkan, dan tentunya mudah dipahami. Di seri kali ini kita bakalan fokus ke dasar grammar yang paling penting. Ada yang tahu? Ya, parts of speech. Dengan memahami materi ini, kalian tentunya akan lebih percaya diri dalam menulis kalimat dengan benar serta lebih natural. Coba deh kalian perhatikan kedua gambar ini. Yang pertama disebut dengan one apple, sedangkan yang kedua disebut dengan two apples. Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa kata apple bisa berubah menjadi apples ketika jumlahnya sudah lebih dari satu? Nah, dari sinilah kita tahu bahwa setiap kata memiliki fungsi dan aturannya tersendiri. Jadi, apa sih sebenarnya parts of speech ini? Nah, parts of speech adalah kategori kata dalam bahasa Inggris yang menunjukkan fungsi dari setiap kata dalam sebuah kalimat. Misal, ada kata yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Nah, ada juga kata yang menunjukkan atau menjelaskan sifat yang bisa disebut juga dengan adjective. Ada juga kata yang menunjukkan aksi atau bisa disebut juga dengan verb dan lain sebagainya. Kalau diibaratkan, parts of speech sama dengan sebuah tim sepak bola, di mana setiap anggota tim memiliki peran yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencetak gol dan menang. Nah, hal ini juga dapat diterapkan dalam parts of speech, di mana setiap kata memiliki fungsi yang berbeda dan peran yang berbeda, namun saling bekerja sama untuk membentuk struktur kalimat yang sempurna. Disinilah kita belajar bagaimana cara menyusun struktur kalimat yang benar, memahami makna dengan jelas, serta menghindari kesalahan-kesalahan grammar yang sering muncul. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran-peran yang ada di dalamnya, mari kita mengenali 10 jenis part of speech. Jenis yang pertama yaitu noun. Noun adalah kata benda yang menamai orang, tempat, benda, hewan, ataupun ide. Yang kedua, kita punya pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun supaya tidak berulang-ulang. Jenis yang ketiga, kita punya adjective atau kata sifat. Adjective menjelaskan atau menggambarkan noun atau pronoun. Yang keempat adalah determiner, yaitu kata penentu. Determiner muncul sebelum noun untuk menentukan atau membatasi makna kata benda tersebut. Nah, yang kelima, kita punya verb atau kata kerja. Verb ini menunjukkan aksi atau keadaan. Yang keenam, kita punya subject-verb agreement atau kesesuaian subjek dan kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja harus sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, kata kerjanya juga harus jamak dong. Selanjutnya adalah adverb atau kata keterangan. Adverb di sini menjelaskan tentang verb, adjective, atau adverb lainnya yang sering menjawab pertanyaan seperti how, when, where, atau how often. Selanjutnya adalah preposition atau kata depan. Nah, preposition ini menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dengan kata lain dalam kalimat. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat, waktu, atau arah. Selanjutnya, kita punya conjunction atau kata sambung. Conjunction biasanya digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam kalimat. Yang terakhir, kita punya interjection atau kata seru. Nah, interjection digunakan untuk mengekspresikan emosi atau reaksi spontan. Biasanya diikuti tanda seru dan diucapkan dengan intonasi yang kuat.
Jadi hari ini kita sudah mempelajari pengantar tentang parts of speech. Dimulai dari apa itu parts of speech, tujuan, fungsi, dan 10 jenis parts of speech. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang noun dan pronoun secara lebih luas dan lengkap. Ikuti terus perjalanan video-video berikutnya ya. Thank you for watching and bye everyone.